Selamat sore Bu Evat. Selamat sore, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau berdiskusi sama Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Alhamdulillah ada Bu. Kebetulan saya kini jam kosong ini, udah pulang sekolah juga, udah santai. Ya, Ini saya mau berdiskusi sama Ibu nih. Ada beberapa hal yang mau saya diskusikan. Bisa Bu? bisa. Eh, Boleh. Kira-kira yang mau dibahas pada pertemuan kita kali ini apa ya Bu ya? Begini Bu, kan tahun ajaran kemarin saya masuk S2 nih. Ya. Jadi sekarang saya mau apa ya? Kok kerasa agak beda ritme saya ketika dulunya saya cuma mengajar, cuma beraktivitas sebagai guru, dengan sekarang saya harus apa ya, fokus dua, mengajar iya, belajar juga iya, gitu Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu sekarang ini kuliah sambil mengajar, mengajar sambil kuliah istilahnya. Jadi ada ini. Eh, Kira-kira Ibu Zaktika bagaimana itu untuk mengatur eh, bagaimana biar biar posisinya balance gitu nah pada saat mengajar, pada saat kuliah. Kalau sejauh ini sih Bu, masih merasa aman, nyaman, tidak seperti yang kemarin saya bayangkan sebelum kuliah. Kalau dulu kan saya pikir kok kayaknya berat ya, gitu. Tapi setelah saya jalani sih tidak terlalu berat ternyata. Tapi mungkin ada momen-momen tertentu Ibu yang misalnya pas tugas lagi numpuk di sekolah, kegiatan di sekolah lagi numpuk, dan saya juga punya tugas yang lagi numpuk juga di kuliah. Nah, di saat-saat seperti itu mungkin baru terasa beratnya, Bu. Namun kalau tidak berat, itu tidak tabrakan tugasnya, aman-aman saja, Ibu. Nah, iya, jadi sebenarnya sudah sering Ibu lakukan ini ya Bu ya. Artinya di apa sudah sering terjadi pas saat terjadinya tugas yang banyak gitu. Jadi menuntut kita ya, jadi harus gimana itu biar mengajarnya juga ini bagus itu Bu. Kira-kira Ibu pas saat kuliahnya lagi tugasnya banyak. Eh, Kadang-kadang saya bisa membagi waktu, namun kadang-kadang karena momennya itu berbarengan, Ibu. Ketika saya harus UTS di kuliah saya, itu momen UTS juga di sekolah. Waktu saya ujian sekolah, di sekolah saya juga masanya UAS di kuliah saya gitu. Yang momen seperti itu yang tabrakan. Cuman apa ya, kadang-kadang saya bisa membagi waktunya. Ketika ada tugas dari dosen saya langsung mengerjakannya, dan ketika ada tugas dari sekolah saya langsung tidak menunda-nunda lagi, Ibu. Itu yang saya lakukan selama ini sih, agar menjaga kesinambungan antara saya saat saya belajar dengan saat saya harus mengajar di sekolah, Ibu. Baik, bagus sekali ya Bu, dengan tidak menunda suatu pekerjaan tentunya Bu, biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan jalurnya ya Bu. Artinya beban kita menjadi berkurang seperti itu Bu. Mungkin dari hal-hal yang telah Ibu lakukan, kira-kira eh, pengalaman itu menurut Ibu cukup berkesan atau bagaimana Bu? Cukup berkesan, Perasaan Ibu. Ibu? Perasaan saya ketika ilmu yang saya dapatkan di bangku kuliah langsung bisa saya terapkan di sekolah, itu sangat berkesan, Ibu. Dan ketika saya ngajar di sekolah, saya posisinya sebagai fasilitator anak-anak, untuk anak-anak, dan sebagai guru. Dan ketika saya kuliah, saya sebagai yang diajar. Jadi saya ada kalanya saya ngerasa, oh gini ya, ketika misalnya saat guru tidak datang ke sekolah atau guru tidak ada, muridnya seperti apa gitu. Saya jadi merasakan momen saat saya menjadi murid seperti apa dan saat saya menjadi guru seperti apa. Jadi perasaannya seperti itu tuh kadang-kadang bikin saya senang gitu, Bu. Jadi perasaan untuk sampai saat ini perasaannya masih bahagia-bahagia saja, Bu. Karena saya bisa merasakan di kedua belah pihak. Jadi dengan demikian, ketika saya di sekolah dihadapkan sebagai guru, pas saya misalnya ada masalah dengan anak, pas saya mau marah, saya ngerasa, oh kemarin waktu saya jadi mahasiswa juga seperti itu ketika nggak ada dosennya. Jadi saya ngerasain apa yang langsung dirasakan oleh guru saat di sekolah dan di kampus, Ibu. Menarik sekali ya Bu, Bu Kartika.
dengan Ibu langsung kuliah, langsung bisa juga menerapkan materi pembelajaran yang Ibu dapatkan di kuliah tentunya Bu, dengan perasaan yang senang. Eh, Mungkinkah Bu, misalnya nanti dengan hal seperti ini tentunya juga berdampak ya Bu ya terhadap murid kita di kelas tentunya dari pembelajaran Ibu. Kira-kira dampaknya bagaimana Bu di kelas Ibu setelah Ibu menjalani kuliah itu? Kalau yang saya rasakan sampai saat ini dampaknya untuk anak-anak sepertinya positif Ibu. Karena misalnya kayak ketika saya ngajar, saya kan pengen anak-anak fokus sama saya. Nah, kadang-kadang kan kita sebagai guru tuh pengennya anak tuh fokus, tapi kita nggak tahu kenapa dia tuh nggak fokus tuh nggak tahu. Pokoknya guru tuh cuma tahu kamu harus fokus sama ibu gitu kan. Nah, pembelajarannya itu ketika saya di posisi kampus, saya sebagai mahasiswanya dan dosen saya. Nah, ketika dosennya kurang saya senengin kan, jadi saya juga agak kurang fokus gitu. Ketika dosennya saya senengin atau mungkin gayanya mengajar saya senengin, jadi saya bisa fokus. Jadi di sana saya pikir, oh ada mungkinnya juga ya ketika saya ngajar murid saya nggak suka, murid saya ribut, mungkin dia nggak suka sama saya sama seperti posisi saya saat ini. Jadi refleksinya langsung antara ketika saya di sekolah sama di kampus tuh nyambung Ibu. Jadi dampaknya di kelas ketika saya mengalami masalah itu, saya kadang-kadang sudah dapat jawabannya sendiri. Oh ini karena ini gitu Bu. Jadi saya langsung bisa memperbaiki diri Bu. Seperti itu sih yang saya rasakan Ibu. Sekali menarik sekali Bu. Mungkin hal-hal yang sudah Ibu pahami, Ibu sadari di perkuliahan bisa langsung diterapkan Iya, tentunya di sekolah kita. Jadi iya, berimbas kepada dampaknya kepada murid-muridnya Bu ya. iya. Ya Bu. Mungkin Ibu eh, apa dari percakapan refleksi ini mungkin nanti strategi selanjutnya yang akan Ibu lakukan seperti apa? Strategi yang saya akan lakukan, saya pengen pembelajaran di sekolah itu menjadi lebih baik dan masa perkuliahan saya bisa lebih cepat Ibu. Dan pengen dua-duanya berjalan secara sinergi sehingga tidak ada yang saya rugikan dan sama-sama mendapatkan hal yang positif dan jika itu berjalan dengan baik, sekolah berjalan dengan baik, anak-anak di kelas saya hadapi dengan baik, perkuliahan saya lancar, otomatis kan saya sendiri juga akan berasa bahagia sekali. Jadi kedepannya saya pengen mempercepat kuliah saya kalau bisa dan pengennya di pembelajaran di sekolah lebih saya tingkatkan lagi karena saya sudah dapat ilmunya dan pengen langsung saya terapkan di sekolah Ibu. Begitu Ibu kedepannya rencana saya. Ya, tentunya juga banyak berefleksi ya, Bu. Ya, Iya, mungkin Bu dari poin target seperti itu, ini kan berlangsung Ibu selain berefleksi. Kira-kira poin Ibu rentangnya sekarang ini ke poin berapa itu Bu? Dari 1 sampai 10 kira-kira? kalau poinnya mungkin refleksi saya bisa mungkin dari rentang 8 ke 9 Ibu. Bagus. Kira-kira bagaimana Bu Zartika ini agar bisa ke 10 gitu? Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan refleksi Ibu ini dalam pembelajaran di kelas maupun di perkuliahan Ibu terhadap dampaknya kepada murid? Untuk mencapai ke 10 sepertinya saya harus apa ya? Meningkatkan lagi manajemen waktu saya mungkin Ibu. Mungkin yang selama ini masih ada campur aduk ketika saya ada tugas di sekolah dengan tugas di kampus, saya tunda-tunda sehingga numpuknya pas sama-sama UAS, numpuknya pas sama-sama UTS. Nah, mungkin kedepannya saya akan manajemen waktu lagi Ibu sehingga ketika di sekolah saya benar-benar fokus di sekolah, ketika di kampus saya benar-benar fokus di kampus dan memperkecil untuk apa ya resiko tabrakan kedua tugas ini Ibu sehingga saya bisa menjalankan kedua hal ini dengan lancar Ibu begitu Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Eh, eh, Mudah-mudahan ya Bu balance antara perkuliahan Ibu dengan ini dengan mengajarnya ya Bu ya. Tadi udah ada ini apa? Tentunya banyak berefleksi, kemudian untuk meningkatkan lagi poin-poin itu ya kan Bu. Ya. Mungkin Bu Sartika, kapan kita bisa bertemu kembali kita membicarakan hal ini? Mungkin sudah ada Um, perubahan seperti itu. mungkin di akhir semester ini Ibu karena ini kan menjelang UTS
Ini kan mungkin per 3 bulan dari sekarang Ibu, sekalian mungkin melihat perkembangan saya untuk rencana saya tadi fokus di kedua belah pihak sehingga lancar UTS dan UASnya Ibu. Mungkin 3 bulan dari sekarang atau habis UAS Ibu. Iya, alhamdulillah. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika setelah kita melakukan coaching ini, Bu? Kira-kira? Lumayan plong Ibu. Tadinya saya tidak berpikir untuk merencanakan dari 8 ke 9. Tadinya juga saya berarti saya harus manajemen waktu. Tapi tidak terencana seperti ini. Tapi setelah diskusi dengan Ibu Epat, sepertinya rencananya lebih detail seperti itu Ibu. Dan rencana saya itu kayaknya lebih jelas untuk saya jalani Ibu. Terima kasih Bu Epat atas waktu dan masukannya dan motivasinya dari Bu Epat. Baik, Bu Sartika. Eh, Terima kasih juga kita sudah coaching. Mungkin nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Ya. Ya, minggu depan kita ketemu lagi. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, pengamat. Pak Niade. Pak Ade, silakan mengamati, memberikan amatan. Umpan balik Pak Niade, umpan balik. Oke, siap. Alhamdulillah, kalau yang saya perhatikan tadi berjalan sangat alami ya Bu ya. Kayaknya ini benar-benar tanpa skrip. Jadi benar-benar terasa alami, terutama dari yang sebagai kuncinya. Dan juga Ibu Evat juga menyampaikannya juga karena dengan ketenangan Bu Evat mendampingi Bu Dizartika juga bisa terikuti. Mungkin ini evaluasi bagi saya yang tadi saya tidak ketika menjadi coach saya tidak bisa setenang itu, Bu. Ketika memberikan umpan balik pertanyaan-pertanyaan itu mungkin itu yang harus ini mungkin umpan baliknya untuk saya sendiri ini, Bu. Karena saya harus banyak belajar terkait memberikan pertanyaan respon yang mengarah untuk mendapatkan tujuan akhir. Mungkin itu Bu kalau yang saya seperti itu, Ibu. Mohon maaf kalau yang itu saya karena menurut saya sudah bagus nih, kuncinya bagus, coachnya sudah bagus. Malah saya sebagai pengamat perlu belajar ini. Sama-sama belajar Pak. Ya. Gitu. Oke, kalau umpan balik saya sebagai coach untuk Bu Epat, iya sama kayak Pak Niada tadi. Bu Epat bawaannya santai, tapi santainya itu buat sayanya bikin alurnya jadi nyaman gitu Bu Epat. Dan seperti alami gitu tanpa ada perulangan, tanpa ada kayak direkayasa. Terima kasih Bu Epat. Oke, kalau saya Ibu ya, ya siapa? Sebagai coach alhamdulillah sudah baik, sudah memberikan permasalahan-permasalahannya secara mengalis gitu. Jadi enak terbuka gitu. Jadi ada keterbukaan, menghadirkan hati. Jadi kita sebagai coach bisa menggali lebih dalam lagi kira-kira hal-hal yang mungkin terjadi pada saat refleksi coaching ini gitu. Terima kasih Bu Sartika, Pak Nade. Iya, oke. Ya, lanjut sesi kedua. Siapa lagi nih? Coach, siapa coach? Saya jadi kunci boleh. Kunci saja lah, jangan coach. Mudah-mudahan waktunya habis. Bapak pilih yang tema mana, Pak? Pemecahan masalah aja kali ya, Bu ya. Pemecahan masalah. Saya coachnya boleh ya? Saya nyoba ya, coach. Karena tadi Bu Eva sudah jadi coach kan? Ya, Oke, saya coachnya temanya pemecahan masalah ya. Oke. Pemecahan masalah. Oke. Kita mulai ya, Bu ya? Ya, siap, Pak. Assalamualaikum Bu Dizartika. Waalaikumsalam Pak Niade. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Mohon maaf ini mengganggu Ibu. Oh nggak masalah Pak, saya juga lagi free nih Pak. Ada yang bisa dibantu Pak? Iya Bu, ini saya boleh konsultasi nih Bu. Saya sedang ada masalah yang sangat berat rasanya. Ini saya bingung mau bertanya kepada siapa Ibu. Oh iya, terlihat juga nih dari raut muka Bapak ini kayaknya. Kira-kira apa yang ingin kita bahas pada percakapan kali ini, Pak? Nah ini Bu, besok ini kan saya akan melaksanakan sebagai melaksanakan UKK Bu di sekolah Bu, uji kompetensi, di mana saya sebagai penguji asesornya Ibu. Sedangkan besok kita ada Zoom kita nih Bu. Jadi dua ini sama-sama sangat penting karena yang
sebagai asesornya tidak bisa digantikan karena asesornya di sekolah kami cuma berdua. Jadi ya mau tidak mau harus terpakai, Bu. Tidak bisa untuk digantikan sama yang lain. Itu Ibu, ini Bu, Oke, pusing oke. Ibu. Jadi kata kuncinya besok ada UKK dan Bapak sebagai asesor dan besok juga masih ada pembekalan CPP ya Pak ya. Betul Ibu, betul. Oke, sekarang kira-kira dari kita kan mau berdiskusi nih, kira-kira dari hasil diskusi kita ini nanti apa yang pengen Bapak capai atau apa yang pengen Bapak hasilkan dari percakapan kita apa Pak? Saya ingin supaya kegiatan pembekalannya bisa berjalan, kemudian juga nanti waktu saya melaksanakan uji kompetensinya untuk anak-anak, untuk peserta didik juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Ini. Oke Pak ya, jadi tujuannya hasil diskusi dari ini dapat solusi Pak ya, untuk Betul, besok betul. itu dua-duanya bisa berjalan dengan lancar. Baik. Oke, kalau saya boleh tahu Bapak, apa yang menjadi dasar dari permasalahan ini? Kira-kira apakah waktunya memang berbenturan sekali atau memang seperti apa Pak? Waktunya memang berbenturan Ibu, berbenturan sekali, sama-sama pagi semua sampai sore semua juga ini. Nah, untuk sekarang, kalau saya boleh bertanya, prioritas Pak Niade sendiri apa Pak untuk saat ini Pak? Prioritasnya kalau dikatakan kedua-duanya prioritas, ya prioritas nih kedua-duanya Bu. Tapi yang jelas prioritasnya yang di pembekalan sebenarnya. Pembekalan ya kita prioritas juga dulu. Namun yang kalau ini kan juga tanggung jawab nih. Nah, ya. Nah, kalau yang di prioritasnya tadi di pembekalan, yang di UKK tadi tanggung jawab. Ya, Nah, kalau saya boleh bertanya lagi, kira-kira yang mana di antara kedua itu yang kira-kira memang Bapak harus ada benar gitu. Nah, kalau nggak ada Bapak nggak bisa gitu. Yang mana Pak? Nah, yang ini Bu, yang uji kompetensi. Yang uji kompetensi. Yang uji kompetensi berarti Iya, prioritasnya bukan pembekalan. Berarti prioritas untuk Bapak adalah uji kompetensi. Iya, itu. Iya. Itu ya. Jadi gimana ini pertanyaan? Jadi saya boleh ulangin sekali lagi. Kira-kira menurut Bapak pribadi nih, yang mana dari kedua acara itu yang menjadi prioritas Bapak sekali? Yang paling penting untuk Kalau Bapak saat kan ini apa? kalau prioritas kan prioritas jadi pribadi nih Bu. Kalau prioritas Yes. jadi pribadi ya pembekalan CPT-nya itu. Kalau Iya. prioritas pribadi, tapi kalau seperti yang pertanyaan Ibu yang kedua saya harus di mana yang tidak bisa berjalan ya yang ini tadi, yang uji kompetensi tadi. Jadi menurut saya kalau itu kan kebutuhannya berbeda Ibu. Kalau kebutuhan prioritas ya prioritas saya untuk mengikuti pembekalan. Nah, tapi yang dibutuhkan diri saya ini juga untuk uji kompetensi. Tapi bukan prioritas saya, tapi kayak gitu kan. Oke, mari kita lihat ke dalamnya lagi Pak. Kalau misalnya di UKK itu kira-kira apakah hanya Bapak sendiri yang menjadi penanggung jawabnya? Apa ada yang lain Pak? Bagaimana teknisnya di UKK itu sendiri Pak? Nah, kebetulan sebenarnya memang berdua Ibu. Jadi berdua nanti ada sekali uji kompetensi itu anak siswa berempat. Jadi ini bagi dua nih Bu. Dua siswa satu yang penguji dua siswa lagi. Seperti itu Ibu. Oh, berarti ada dua Pak ya, penanggung jawabnya Bapak sama rekan Bapak ya? Iya betul Ibu. Oh ya, waktunya bersamaan dari pagi sampai sore Bapak? Betul, pagi sampai sore ini masih belum selesai juga ya. Oke, kira-kira menurut Bapak untuk saat ini sejauh ini, tadi kan untuk prioritas pribadi Bapak mengatakan itu pembekalan CPP, tapi untuk tanggung jawab itu di UKK. Untuk di CPP Bapak sendirian, ya kan? Bapak kalau nggak ada Bapak nggak ada yang ganti kan? Tapi kalau di UKK Bapak berdua tadi. Nah, menurut Bapak untuk besok pagi itu apa yang Bapak harus lakukan agar keduanya ini bisa berjalan dengan maksimal? Sepertinya yang akan saya lakukan seperti yang kemarin nih Bu, yang sudah di hari Selasa kemarin. Jadi karena kita kalau saya lihat di jadwal itu jam 9 sampai jam 9 kita meet-nya sampai jam 9. Mungkin akan saya sambil mendengarkan pakai headset. Untuk selanjutnya tugas mandirinya saya akan menyusul nanti mengejar tugas-tugasnya. Seperti itu mungkin. Iya.
Oke, itu sudah ada solusi sedikit dari Bapak. Berarti kan paginya Bapak ikut meet dengan menggunakan headset, di UKK juga jalan kan. Terus nanti pas tugas mandirinya paling Bapak menyusul karena itu masih bisa disusulkan ya Pak ya. Nah, Iya, iya. selain itu ada nggak solusi lain Pak dari Bapak? Misalnya terpikir saat ini apalagi ya selain itu solusinya kira-kira? Mungkin solusi keduanya kalau memang besok tidak bisa, eh, ya tetap seperti tadi kayaknya Bu. Kayaknya belum ada yang lain Bu. Sepertinya seperti tadi itu Bu. Belum ada yang lain. Oh iya, Hmm. kalau saya boleh berbagi nih Pak ya, berbagi Hmm. praktek baik ke Bapak. Saya di Jumat Sabtu itu jadwal saya kuliah full. Kuliah Hmm. saya Jumat itu dari pagi jam setengah 8 sampai jam 6 sore 5 mata kuliah. Dan dosennya lumayan, karena muridnya sedikit ya, S2 tuh muridnya cuma 20, jadi murid duduknya langsung dekat. Dan mic saya juga tetap saya nyalakan seperti itu Pak. Jadi apa ya, memang mungkin sedikit ini ya, mendua ya, tapi intinya di CPP saya oke, saya tidak ketinggalan, di kuliah pun saya tidak ketinggalan gitu. Jadi kalau menurut saya kita itu punya prioritas masing-masing. Antara kita punya prioritas masing-masing dan kalau bisa keduanya tidak ada yang kita tidak lakukan gitu Pak. Tapi selagi itu bisa kenapa tidak? Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Waktu saya kuliah laptop saya tetap nyala. Ketika ada dosen yang mungkin agak sensitif, mungkin nggak pakai laptop Pak, pakai handphone. Ya, Pakai ya. headset, iya. Jadi tetap saya menyatakan hasil kuliah tetap ketika diskusi di board, saya juga tetap misalnya apakah saya ketika harus mengeluarkan suara, saya izin sebentar keluar. Saya menyampaikan istirahat atau gini Pak, misalnya jadwal kita presentasi nih di kelompok, ada dosen. Gimana caranya saya duluan presentasinya? Saya duluan presentasinya sebelum mata kuliah dimulai ke intinya saya izin sebentar presentasi keluar kemudian nanti saya masuk orang kan tinggal mendengarkan presentasi yang lain kita bisa komennya di chatbot gitu kan dan dosen juga tidak bermasalah jadi itu sedikit berbagi praktek baik ke Bapak yang saya lakukan selama ini karena memang di sekolah saya tidak boleh full izin dan kuliah saya pun juga tidak boleh full izin pembekal ini harus saya ikut jadi insya Allah kita punya prioritas masing-masing itu sedikit berbagi sih Pak untuk besok jadi kalau saya boleh berbagi kalau bisa benar kata Pak Niade tadi dua-duanya diikutin dua-duanya dijalanin seperti itu Pak Niade prioritasnya ya Pak Niade sendiri yang tahu gitu tadi kan solusinya sudah ada nih dari Pak Niade nih kan. Ya, ya Bu, ya Bu, ya Bu. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak Pak? Selain tadi kan kegiatan yang berbenturan nih, terus tapi sudah dapat solusi dari Bapak tadi kan? Iya Saya Bu. ikut meet dulu, pakai headset, kemudian nanti untuk LMS saya mungkin menyusul ataupun bisa diskusi dengan teman-teman gitu, nah Pak kan? Ya, nah selain itu apakah ada kira-kira rekan yang bisa Bapak ajak kolaborasi atau kerjasama atau misalnya rekan di CPP atau misalnya rekan di UKK yang bisa membantu Bapak untuk memecahkan masalah ini Pak. Iya, sepertinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi juga, Ibu, karena kami ini berdua, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan teman yang satu lagi, apabila ada yang sedang mungkin harus fokus ke kegiatan pembekalan, ya saya fokus dulu. Tapi ketika nanti bisa dibagi, saya akan fokus ke apa yang harus ada dikerjakan yang di kita uji kompetensinya akan saya ke uji kompetensi. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu, ini pencerahannya dari obrolan ini Oke. tadi jujur saya tercerahkan ini terutama dari pengalaman praktik baik yang sudah Ibu malah saya baru 2, Ibu sudah melaksanakan 3 deadline yang bersamaan. Jadi saya baru 2 saja sudah pusing ini. Terima kasih Bu pencerahannya Bu. Oke, jadi bisa Bapak simpulkan ulang kira-kira untuk solusi besok itu apa kira-kira Pak? Bapak udah mulai tercerahkan, kalau udah mulai Iya Bu, tercerahkan kan betul sudah betul. kesimpulan nih. Kira-kira apa Pak? Iya, jadi ini rencananya saya besok saya akan mempersiapkan untuk pagi-pagi karena besok jam 7 saya akan siapkan dulu untuk kita ikuti pembekalan. Setelah mengikuti pembekalan, saya akan dengan memakai headset, kemudian mengikuti pembekalan sampai jam 8. Jam 8 ketika sudah nanti mulai untuk uji kompetensi, apabila saya belum ada hal yang penting yang harus ketika di pembekalan, mungkin saya akan membuka dulu yang uji kompetensinya. Setelah itu bisa insya Allah kedua-duanya bisa dibersamai Bu, seperti yang sudah kita diskusikan ini tadi. Oke, Alhamdulillah. Semoga dilancarkan ya Pak Niade besok Pak Niade. Baik, terima Oke. kasih Bu, terima kasih Ya, banyak. uh-uh. Ya, mungkin itu ya Bu ya.
Iya. Terima kasih banyak. Oke. Saya izin pamit Ibu. Iya, Semoga sama-sama, ini bisa Pak. jadi semangat saya untuk besok Ibu. Oke, semangat Pak Niade. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Epat, umpan Oke. balik. Baik, baik. Pak Nada dan Ibu Sertika sudah bagus sekali dalam ini tadi pemecahan masalah ya Bu. Ya, Coaching pemecahan masalah sudah bagus sekali tadi sudah ada di alur identifikasi sama rencana aksinya itu sudah menggambarkan masalah Pak Ade tadi sudah memberikan masalahnya tentang prioritas itu yang mana prioritaskan sudah bagus ya. Kemudian tadi sudah menggali lebih jauh juga itu Ibu Zartika terhadap Pak Ade dan Pak Ade sudah sejalur dengan alur cerita itu menurut saya tadi Bu sudah bagus. Juga apa yang dari pemecahan masalahnya tadi sudah ketemu ya udah solusinya dari Pak Ade sendiri tadi ya Pak Ade ya udah bagus. Kemudian memikirkan gagasan masalahnya tadi juga sudah dikembangkan oleh Ibu Zartika dari solusi Pak Ade tadi menurut saya tadi sudah bagus alur ceritanya. Oke, Baik, terima kasih Bu alhamdulillah. Epat. Umpan balik dari Koci. Sangat luar biasa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Evat sama Bu Dezertika ini luar biasa sekali. Sepertinya kata-katanya, perkata-katanya juga sudah tersusun, intonasinya juga sudah pas. Jadi ketika kita mendengarkan itu, saya mendengarkan suara Ibu Evat sama Bu Dezertika seperti mendengarkan para fasilitator yang sedang Amin. menyampaikan Amin, Pak. materi ini. Iya. Oke. Ini jam terbang ini saya harus meningkatkan jam terbang ini untuk berbicara ini. Oke. Iya. Maja Pak. Sama-sama Maja Pak Ade. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Oke. Lanjut, kalau dari saya sih umpan baliknya kayaknya ya tadi karena dengan Pak Nade udah terbuka dengan masalahnya, saya langsung terpikirkan, oh saya juga ngalamin ini gitu. Jadi saya enak ngalirnya gitu Pak. Iya. Terima kasih udah atas keterbukaannya. Sambil diskusi Bu, boleh kita seandainya kita berbagi seperti Ibu tadi kan berbagi pengalaman kita itu Kalau memungkinkan ya? Kalau di alur percakapannya Pak ada itu di brainstorming untuk pemecahan masalah emang ada Pak. Di rencana aksinya itu ada 2, ajak coach memiliki gagasan apa untuk ke depannya, terus sama coach boleh brainstorming. Itu hanya ada di pemecahan masalah kalau saya yang lihat di materi tadi. Kalau di refleksi tidak ada, di kalibrasi juga nggak ada. Jadi kalau di pemecahan masalah ada bagian coach boleh brainstorming. Gitu, Pak. Itu brainstorming itu seperti tadi itu Bu ya, berarti ya? ya? Berbagi praktik baik itu tadi. Oh gitu ya brainstorming ya. Tapi bukan ngasih solusi ya, bukan ngasih solusi, maksudnya Ya. berbagi pengalaman seperti itu. Oh ya. Siap. Ya Pak Ade tadi kan sudah ngasih solusi. Jadi kita cuma berbagi aja. Iya. Oke, lanjut sesi terakhir kita. Berarti saya pengamat, Pak Niade coach, Bu Evat coach. Ya kan? Ibu ambil apa Bu Evat? Model perencanaan aja Pak. Perencanaan. Perencanaan. Ntar Bu, saya buka ininya lah Bu. Oke, perencanaan. Oke. Oke, siap. Mulai ya, 16:10. Oke, mulai. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu Evat, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Tumben ini Ibu mengunjungi saya ke ruangan ini. Iya Pak, ini saya ada sedikit mau berbicara sama Bapak, yaitu tentang perencanaan ini Pak. Perencanaan saya ini kan mau ikut pembekalan ini Pak, mau pembekalan saya itu tentunya saya juga guru nih Pak, guru kan mengajar di kelas. Jadi kira-kira dalam pembagiannya gitu nah Pak, nanti bagaimana saya itu masih pusing juga bagaimana sih nanti mungkin murid-muridnya gitu permasalahannya di kelas nanti ketika saya pembekalan. Oh begitu. Jadi tujuan kita kira-kira tujuan kita percakapan ini apa nih Bu yang Ibu inginkan Bu Evat? Saya ingin mencari solusi gitu Pak. Bagaimana nanti ketika saya pembekalan dengan mengajar di kelas, saya itu balance gitu Pak. Jadi anak-anak nanti juga saya bisa mengajarnya, kemudian pembekalan saya juga lancar. Itu Pak ingin saya bicarakan sama Bapak pada sore hari ini.
Baik, Ibu. Ya, nanti kita sama-sama ya, Bu ya. Oke, Ya, Ibu. Kira-kira Ibu eh apa ukuran bahwa nanti kegiatan Ibu kalau Ibu katakan di kelas berhasil, Ibu? oh iya Pak. Kalau kegiatan di kelas tentunya kan kita 2 minggu ya Pak ya, Ya, pembekalan Ibu. nanti kan 2 minggu. Nah, sedangkan pembelajaran kita reguler terus berlangsung. Di sini ukuran keberhasilan yang saya harapkan nanti tentunya anak-anak ketika membuat penugasan ataupun saya memberikan soal seperti itu, anak-anak bisa gitu Pak, bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian yang pasti juga ketika saya mengikuti pembekalan CPP ini, ya harapan saya juga anak-anak karakternya yang timbul juga bagus gitu Pak. Disitulah saya yang apa istilahnya minta coaching ini sama Bapak. Mudah-mudahan itu bisa terwujud seperti itu ukuran keberhasilan saya. Dan Alhamdulillah. CPP-nya juga gitu Pak. Mudah-mudahan saya juga berhasil seperti itu. Iya. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Iya. sepertinya ini Ibu sudah ada rancangan kan ini untuk supaya kelas Ibu berhasil. Nah, kira-kira nih Bu, apa saja yang harus Ibu siapkan supaya kelas Ibu berhasil seperti yang Ibu sampaikan nih tadi? Oh, baik Pak, biar berhasil kelas saya itu tentunya membuat penugasan Pak. Jadi per kelas saya kebetulan mengajar 3 kelas karena di mapel IPA ini kan saya 5 jam 1 minggu. Jadi mungkin nanti akan saya bagi penugasan sih Pak, penugasan per kelas sambil ngezoom juga itu Pak. Saya ngezoom tentunya juga saya berikan penugasan karena kalau saya full untuk mengajar kan saya pembekalan gitu Pak. Nah, jadi nanti dengan penugasan itu ya saya harapkan anak lebih sibuk sendiri dalam mengerjakan tugas yang saya berikan gitu. Jadi kira-kira nanti ketika saya memberikan soal seperti itu anak-anak bisa menjawab itu Pak. Oh iya. Nah, Ibu, daya dukung apa yang Ibu perlukan untuk Ibu memberikan tugas-tugas ini besok kepada anak-anak Ibu? Iya, daya dukung. Baik Pak, nanti mungkin anak-anak yang pinter itu misalnya saya berikan tutur sebaya Pak. Jadi anak-anak yang pinter bisa membantu rekan-rekan temannya yang misalnya belum bisa. Jadi saya berdayakan anak-anak yang pinter itu daya dukung yang juga akan saya berdayakan Pak. Oh, baik Ibu. Iya. Nah, kira-kira nih Ibu, apa kira-kira ini Bu ketemu pelajarannya kapan nih Bu? Yang terdekat? Kita kita pembekalan tanggal 15 ya Pak ya. 16 hari Jumat. Jadi hari Senin itu saya ada jam kebetulan cuma 1 jam. Jadi dari hari Senin itu Pak saya akan mencoba untuk agar anak-anak tugasnya itu sudah saya siapkan. Kebetulan saya mengajar IPA, jadi penugasannya Pak saya materinya tentang membuat tapai Pak. Jadi anak-anak disibukkan sendiri dengan proyeknya seperti itu. Alhamdulillah, kalau saya lihat ini tadi dengan percakapan kita, Bu Evat sebenarnya sudah memiliki ya Bu ya rencana dan strategi untuk persiapan Ibu dalam mengajar. Nah, kira-kira tadi apakah Ibu perlu berkolaborasi dengan teman yang lain atau cukup dengan Ibu sendiri untuk pelaksanaan nanti waktu pembelajaran Ibu? Rasanya cukup dengan saya saja Pak. Soalnya kemarin sudah juga pamit sama kepala sekolah diperbolehkan juga nge-zoom di kelas seperti itu. Karena kalau mau melibatkan orang lain mungkin guru-guru lain banyak juga kegiatan gitu Pak. Jadi saya palingan kalau mungkin memang benar-benar itu apa istilahnya cukup menyibukkan saya atau benar-benar yang nggak bisa diakalin gitu kan Pak di sela-selanya mungkin saya berdayakan aja anak PPL yang ada di sekolah untuk membantu saya. Alhamdulillah, Ya. Alhamdulillah luar biasa sekali nih Bu Evat. Percakapan kita ini saya rasa sudah mulai menemukan titik temunya ya Bu ya. Dari Ya, Bu Eva, ternyata Bu Eva sendiri sudah menemukan solusi bagaimana nanti pembelajaran Ibu supaya bisa berhasil. Kemudian Ibu sudah merencanakan juga kalau seandainya nanti Ibu belajar, bagaimana siswa juga tetap untuk bisa sibuk dan memiliki aktivitas sehingga tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin merugikan teman-temannya yang lain. Betul seperti itu ya Bu Eva ya?
Iya Pak, insya Allah Pak. Nah, alhamdulillah. Bu Efat, ini nanti kan sudah Ibu rencanakan. Saya ingin melihat ini Bu, nanti saya juga ingin tahu nih nanti Bu, kira-kira setelah Ibu rencanakan tadi, seperti tadi, hasilnya seperti apa. Kira-kira Iya nanti Pak. kita bisa ketemu lagi kapan nih Bu, supaya saya bisa berbagi praktik baik yang sudah Ibu lakukan. Oh baik Pak, sementara berjalan cara pengajar prakteknya mungkin minggu depan Pak. Jadi bisa refleksi juga di tengah gitu Pak. Ya. Oh gitu ya Bu ya. Nah itu Ya, sebetulnya kita bisa merefleksi maupun mengkalibrasi kegiatan yang sudah Ibu lakukan. ya Alhamdulillah. Pak. Ya, terima kasih Pak deh. Baik, kira-kira bagaimana Bu ini yang Ibu rasakan setelah kita melakukan percakapan ini Ibu? Saya cukup senang Pak, agak plong saya karena beban saya gimana gitu. Jadi setelah berbicara dengan Pak Ade di coaching ini, saya menemukan solusinya Pak dari permasalahan saya yang terjadi saat ini yaitu CPP dan mengajar gitu Pak, pembekalan CPP dan mengajar. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya juga ikut senang ini Ibu, karena saya dari yang Ibu sampaikan, malah saya ini yang terinspirasi nih bagaimana nanti dalam mengatur kelas ke depannya. Semoga nanti kegiatan Ibu ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita ya Ibu ya. Saya Ya sangat Pak, siap Pak. menantikan ini aksi-aksi Ya, dari Ibu Efat. ya Pak, mantap Pak. Sama-sama ya Baik, Pak. terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Terima Ya, kasih sekali. baik. Ya, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Efat kan datang ke ruangan saya, tidak pamit mau pergi. Siap. Iya. Saya udah kasih kode Ujungnya suruh. lucu. Ayo, Bu. Oh, iya, Ujungnya iya. Ya, lucu. silakan. Siapa yang Lucu. datang, siapa yang pamit, ini ujungnya. Ya, masa saya yang mau pamit Ibu Efat saya pamit ya Bu. Saya udah ngelihat Pak Nia dia udah mulai ngasih kode ini, saya udah tutup akhirnya. Tapi Pak Iya, iya, apa iya. dia malah ya Pak langsung pergi aja. Silakan Bu di Sartika, kira-kira apa nih pembaliknya? Ada umpan baliknya Pak, Bu. Kalau Dari umpan kita. baliknya sih tadi kalau alurnya udah sesuai kalau saya lihat. Cuman di ujungnya tadi aja, di ujungnya sepertinya apa Pak Neade yang terima kasih ke Bu Epat gitu. Nah, kayaknya Pak Neade yang minta solusi ke Bu Epat. Dari Bu Iya. Epatnya malah sama-sama Pak. Iya. Iya. Gitu tadi. Itu aja sih dari saya. Iya, oke, terima kasih. Karena saya juga kebingungan mau menutupnya. Itu tadi kebingungan saya mau menutupnya ini bagaimana mungkin tadi itu. Jadi seperti itu tadi ya Bu ya. Oke, mungkin Bu, kalau Ibu Eva ada apa Bu? Ibu ininya Bu, evaluasinya Bu. Udah bagus Pak, Bapak Kembalinya. udah gali tadi kan sudah sesuai jalur dengan yang perencanaan ini, coaching perencanaan. Sudah ada ukuran keberhasilan tadi kan Pak? Sudah ada. Kemudian yang harus disiapkan, dikembangkan, tujuan, kemudian daya dukung tadi sudah ada itu Pak. Kalau tanggung jawabnya tentunya tadi itu kapan mau kita berefleksi ya minggu depan tadi kan. Udah bagus Pak, udah sesuai dengan alur cara coaching pada perencanaan. Mantap Pak Deh. Alhamdulillah Ibu-ibu. Kita Terima mantap. kasih Ibu-ibu. Oke, Berarti Pak waktunya juga. sesi kita berakhir nih Ibu-ibu. Ya, stop record nanti Bapak cek dulu Pak ya, baru kita keluar break. Oke siap. Boleh nggak ini kalau stop record dia baru bisa apa? Baru bisa mengkonversi kalau seandainya saya sudah meninggalkan room kan? Iya, kan itu. berarti Bapak stop record, itu kita masuk ke room 17A kan? Siap. Oke. Baik. Terima kasih ya Bu ya. Ya, makasih Sama-sama Bapak belajar Ibu. kembali nanti toh mohon saya di Sama-sama Bu Tika. Sama belajar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh.